Shalom, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Tema khotbah saya, tubuhku bait Allah. Sekali lagi, tubuhku bait Allah. Kita akan buka Alkitab kita, saya telah menulisnya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Ayo kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Allah. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahtamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita tahu dosa berselimut dalam kehidupan kita. Dosa keturunan dari orang tua dan nenek moyang kita. Atau dosa yang kita perbuat setiap hari. Tetapi Tuhan telah menebus dengan harga yang lunas. Melalui pengorbanan di Golgota. Itu sebabnya karena Kristus telah membayar lunas, kita berhutang kepadanya. Sehingga tubuh kita bukan milik kita sendiri, tetapi menjadi bait Allah. Di mana Tuhan hadir, Tuhan bertahta, Tuhan ada dalam kehidupan kita sekalian. Bait Allah atau bait suci atau bait Roh Kudus adalah tempat kediaman rumah Allah. Itu gambar bait Allah. Zaman dahulu Bapak Ibu yang kekasih. Kemudian yang kedua, bait Allah adalah hadirat Allah. Artinya Tuhan hadir dalam baitnya. Gambar yang kedua, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dengan kerajaannya. Semua dibuat dari emas murni karena telah dipersiapkan oleh ayahnya Daud yang kaya raya. Dia bangun bait Allah. Pernik-perniknya semua pakai emas murni, Bapak Ibu yang kekasih. Dan gambar yang ketiga adalah gereja kita. Sekarang bait Allah adalah namanya gereja atau rumah Allah. Dan di dalam rumah Allah ada kuasa yang hebat. Karena ini kediaman Allah. Tuhan hadir, Allah hadir dalam gerejanya. Sebabnya jangan main-main kalau masuk ke dalam gereja atau bait Allah. Saya punya pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Zaman pada waktu kampanye masih ada 3 partai. Itu salah satu partai waktu mau ke kampanye ke Cirebon. Kapolsek ngerti ditutup jalan rayanya. Diputer lewat masjid dan depan gereja. Banyak mobil yang lewat. Entah yang terakhir ada bus. Di atasnya penuh dengan orang. Dan dia membawa batu Bapak Ibu. Nggak tahu bagaimana. Dia melempar gereja kita. Sama-sama melempar. Dari atas mobil tersebut. Dari atas bus tersebut. Segitu banyak batu yang berlempar. Cuman kena satu nako yang di taman kanak-kanak. Kerompiang. Ada seorang yang tidak puas. Karena melempar kok nggak sampai-sampai. Dia berdiri dan melempar. Namun akhirnya apa? Dia lupa kalau kabel listrik kita ini besar. 23.000 listrik kita yang satu 6.600.
kabelnya besar, nyangkut ke leher. Dan dia akhirnya jatuh, kepala di bawah. Di depan Bintoro itu, dia mengembuskan napas yang terakhir, mati. Kepala desanya datang kepada saya, minta maaf Pak. Kami tidak mengendaki itu, tetapi terjadi, ya sudah. Jadi gereja kita ini hadirat Tuhan ada. Yang kedua, pengalaman yang kedua dulu ada orang daerah mungkin Ciwaringinsan. Setiap lewat gereja ini pasti kencing Bapak, dikencingi gereja kita. Dia bangga, gak peduli ada saya, dia kencing-kencing saja. Ingat, hadirat Tuhan ada dalam gereja ini. Berapa waktu dia datang karena alat kelaminnya bengkak besar. Dia pernah pergi ke paranormal. Dan paranormal berkata, kamu salah. Kamu ngencingi masjidnya orang Kristen kan? Wah iya Pak. Nah sekarang datang minta maaf. Dia datang ke gereja tapi saya masih di rumah. Waktu itu ke rumah saya dikasih tunjuk tukang gereja. Dia berkata, minta maaf Pak Kiai. Saya pernah ngencingi gereja berapa kali dan sekarang alat kelamin saya bengkak besar. Tolong doakan, kata dukun saya, tolong doakan kami. Dan akhirnya saya doakan, Tuhan ampuni, orang tersebut telah mengaku dosa. Dan akhirnya dia pulang dengan membawa minum 1 gelas. Tolong diminum ya, saya dalam nama Yesus, air ini hanya alat. Jadi saya bukan dukun Bapak Ibu. Dan akhirnya seminggu kemudian dia datang. Dia berkata, alhamdulillah Pak Pendeta, alat vital saya kempes. Jadi jangan main-main. Karena gereja adalah hadirat Tuhan. Tuhan hadir dalam tahtanya ini. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling baik. Saatnya mari kita berbakti. Kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita harus yakin hadirat Tuhan ada. Kalau hadirat Tuhan ada, mujizat pasti ada. Pemulihan pasti ada. Bukankah saya pernah bersaksi? Pada waktu itu saya doa berkat saya, hari ini saya rubah. Ada tulisan berkati usaha pekerjaannya. Berkati rumah tangga, berkati kandungan mereka. Waktu berkati kandungan mereka ada seorang ibu anaknya sudah 4. Dia amin. Bulan depan dia mengandung Bapak Ibu. Dia bersaksi, saya salah, saya aminkan. Waktu Pak Pendeta berkata, diberkati kandunganmu, saya amin dan sekarang hamil. Tuhan hadir di gereja ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Seringkali orang Kristen menganggap bahwa kesehatan rohani adalah segala-galanya. Memang Alkitab berkata, cairlah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Yang lain itu akan ditambahkan kepada. Memang sehat rohani itu penting. Tapi itu tidak merupakan segala-galanya. Pemikiran yang keliru. Kalau kita sehat rohaninya, otomatis jasmaninya juga sehat. Sehingga makan tancap saja nggak peduli. Salah Bapak Ibu yang kekasih. Ingat, kita diciptakan Tuhan sebagai melaku rohani. Roh dan jiwa. Tetapi juga Tuhan menciptakan kita secara jasmani, tubuh kita. Dan dengan keseluruhan dari kitalah roh, jiwa, dan tubuh kita harus kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi betapa pentingnya sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani saja, rohaninya nggak sehat juga nggak baik. Atau sehat rohaninya saja tapi jasmaninya nggak sehat, nggak baik. Tapi yang betul, yang baik, sehat roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebabnya firman Tuhan berkata, tidak kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana caranya agar selain sehat rohani, kita juga bisa sehat secara jasmani. Sebab dua-duanya sangat penting dalam hidup kita.
Sehat rohani tapi jasmaninya nggak sehat, celaka juga. Atau sebaliknya sehat jasmani, rohaninya nggak sehat, sama saja. Sebabnya mari, bagaimana caranya agar rohani dan jasmani kita sehat? Ada 3 hal yang ingin saya ungkap. Yang pertama, menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, milik kamu sendiri. Memang tubuh ini milik saya, tapi Alkitab berkata tubuh kita yang penuh dengan dosa telah ditebus dengan harga lunas melalui korban dicul juta. Tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik siapa? Milik Allah, milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan pinjaman. Kita nggak berkuasa atas diri kita. Biar kena COVID berapa kali, kalau Tuhan belum menghendaki kita meninggal, tidak akan pernah meninggal. Amin, Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan menghendaki kita pulang, ya nggak harus COVID, Bapak Ibu. Mungkin penyakit yang lain, kecelakaan, kita harus pulang. Jadi kita nggak berkuasa atas tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini dipinjemi oleh Allah. Allah telah membayar lunas, maka apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Satu contoh, Bapak Ibu. Jika seseorang teman Anda meminjamkan sebuah mobil yang berharga, tentunya mobil itu, pasti Anda tidak akan sembarangan memakainya. Minimal punya SIM, atau pernah mengendarai mobil, bisa nyetir. Kalau saya minjemkan mobil juga harus lihat orangnya. Bisa nggak dia nyetir? Punya SIM nggak? Jangan meminjamkan mobil kepada orang yang tidak punya SIM, Bapak. Kalau kecelakaan Anda juga pasti dituntut. Itu sebabnya kalau seorang meminjamkan sebuah mobil, pasti kita tidak akan sembarangan memakainya. Karena kita tahu itu pinjaman, bukan milik kita sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, pinjaman bukan milik kita sendiri. Firman Tuhan juga berkata jelas bahwa tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, tapi miliknya Allah. Allah meminjamkan kita hidup. Waktunya kita pulang Bapak Ibu. Waktunya kita kembali ke pangkuan Bapa, kita kembali ke pangkuan. Namun selama kita bisa memelihara jasmani dan rohani kita, tentunya panjang umur. Jadi artinya Anda perlu benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekalian. Tahun ini usia saya 74 tahun, Bapak Ibu. Banyak orang gak nyangka kalau usia saya 74 tahun. Ada orang menaksir paling 60, 65, 70. Orang bertanya, apa rahasianya Pak Pendeta? Kok panjang umur 74 tahun masih bisa mengemudi? Masih bisa nggoes sepeda? Gesik bolak-balik, masih bisa jalan-jalan, masih bisa khotbah. Memang saya sadar tubuh saya bukan milik saya, miliknya Tuhan. Soalnya saya perlu menjaga diri saya, karena ini merupakan pinjaman Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah tidur lebih dari jam 10. Paling lama jam 9.
Karena saya jam 4 bangun. Saya harus tidur minimal 7 jam atau 4 jam. Siang kalau saya capek baru saya tidur. Kalau enggak, saya enggak tidur. Saya perlu menjaga kesehatan saya. Setelah pulang dari gereja doa pagi, istri saya sudah sediakan bawang putih tunggal dicacah. Kemudian ada lemon yang diperes. Saya minum bawang putih, kemudian saya larutkan dengan lemon tersebut. Baru saya makan obat Glucopak XR sama Glimepiride 2 mili. Karena saya punya diabetes, Bapak Ibu. Dari umur 55. Berarti sudah hampir 19 tahun saya konsumsi Glucopak XR dan Glimepiride 2 mili. Ginjal saya masih bagus. Kemudian saya makan. Dan setelah saya makan, istri saya rebuskan ketumbar, Bapak Ibu. 1 gelas gede. Saya minum. Siang saya minum jus terdiri dari apel, tomat, wortel, kentang, dan kadang-kadang mentimunnya. Saya minum. Saya jarang konsumsi makan nasi, Bapak Ibu. Ya, roti gandum itu konsumsi saya. Kemudian kalau sore, kadang-kadang membantu saya rebus daun kelor. Ya, saya makan obat karena sehari 2 kali saya makan. Saya tambahi dengan amplodipin 10 mili. Karena saya juga punya hipertensi tapi nggak terlalu tinggi. Ya, kadang-kadang saya makan nyemilan, saya makan roti. Kemudian saya nonton TV jam 7. Ya, kadang-kadang jam 8 kalau ada bola. Kemudian saya masuk, saya tidur. Kadang-kadang saya nggak goes saja jalan kaki mengelilingi rumah saya. Hampir 3/4 jam. Saya nggak hitung kilo tapi per jam saja. Setengah jam sampai 3/4 jam. Itu sebabnya badan saya sehat. Dan saya tidak takut kena COVID. Karena saya nggak pergi kemana-mana. Saya paling ngantor. Mungkin jam 10 sampai jam 2 pulang. Ngobrol dengan David, dengan rekan-rekan. Ya paling istri saya kalau ke Cirebon saya antar belanja pagi. Pulang saya nggak kemana-mana. Itu sebabnya saya sadar tubuh saya adalah milik Kristus. Itu sebabnya perlu menjaga diri kita. Jangan makan gelojoh. Mumpung ada, mumpung punya duit. Memang saya juga makan B2 Bapak Ibu. Tapi terbatas. Saya makan RW tapi terbatas. Saya makan kepiting terbatas. Saya takut kolesterol saya tinggi. Yuk jaga. Karena tubuhmu bukan milikmu sendiri. Tapi milik Kristus. Jaga diri Anda. Tidur minimal 7 jam, 6 jam. Kalau kurang dari itu maka tubuh kita lemas. Yang kedua Bapak Ibu. Untuk kita sehat rohani dan jasmani kita. Kita perlu menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Roma 6, 13, 14 firman Tuhan bersabda. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma. Jadi kalau kita sadar. Tubuh kita, tubuh gak berdaya tadi. Bukan milik kita sendiri. Sebabnya perlu kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan.
Agar hidup kita tidak dipakai oleh kelaliman. Kecenderungan untuk berbuat dosa pasti ada dalam hidup kita. Dulu sebelum saya operasi katarak, saya nggak bisa melihat wanita cantik. Tapi setelah dua-duanya katarak dioperasi, saya lihat ke orang cantik-cantik begitu. Ya, tapi usia sudah 74 tahun gak mungkin saya. Ya, saya cuma melihat saja. Jujur saya katakan, waduh kok cantik. Cuman mengagumi saja. Tidak ada berkelanjutan, sebab bahaya kalau kelanjutan. Memang Daud pernah berkata dalam Mazmur 141 ayat 3. Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirmu. Daud sadar dosa yang paling hebat adalah melalui mulut. Sebab mulut itu digerakkan otak untuk mengucap. Ucapan itu adalah doa. Itu sebabnya hati-hati mengucap. Berkata sambar geledek. Ya benar sambar geledek. Karena ucapan itu adalah doa kita. Sebabnya suami-suami hati-hati. Jangan mudah ngomong cerai. Istri jangan mudah ngomong cerai. Minta cerai. Saya khawatir cerainya bukan cerai hidup tapi cerai mati. Berapa kali saya kedatangan pasangan suami istri ke kantor. Dia berkata, kami pengen cerai om. Saya berkata, kalau cerai bukan datang kepada pendeta. Pendeta tidak akan pernah menceraikan kalian. Pendeta mempersatukan. Dan benar, cerainya cerai mati Bapak Ibu. Hati-hati, jaga. Daud berkata, awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah atas bibirku. Ngomong sama anak harus hati-hati karena ucapan itu doa. Ngomong sama siapapun jangan sama langgan harus hati-hati. Apalagi sekarang tuh. Itu bisa penghinaan. Bisa fitnahan. Daud berkata, jagalah bibirku. Pintu bibirku Tuhan. Agar aku tidak mengucap salah. Semarah-marahnya orang tua jangan mengutuk anak. Tak coret kamu dari keluarga, daftar keluarga. Kamu gak akan berhasil. Jangan Bapak Ibu. Bukankah saya pernah bersaksi waktu pelayanan saya di kebun cai. Ada seorang gadis guru sekolah minggu konseling sama saya. Dia berkata, Om Steve, selama ini saya belum pernah pacaran. Pacaran seminggu putus, pacaran 3 hari putus. Bahkan saya pernah mempergunakan dukun pelet untuk melet seorang pria. Waduh. Saya mulai berkata, stop, minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin dikatakan temanmu atau orang tua. Dia baru ingat. Papa saya pernah ngutuk saya gak payu kawin. Karena pada waktu itu papa saya mandi di kamar mandi. Dia berteriak minta anduk karena lupa anduk. Cuman karena saya lagi mengerjakan PR. Papa saya marah berkata, no kamu gak payu kawin. Dan benar. Sampai usianya 27 tahun. Belum kawin, pacaran seminggu putus. Papamu ngomong begitu? Iya, akhirnya saya panggil papa. Apa benar om, pernah ngomong begitu? Iya Pak Mardianto, tapi waktu itu guyon katanya. Hooray. Tetapi ingat ucapan itu adalah doa. Maukah Anda mencabut kata-katamu dari tidak payu kawin menjadi payu kawin? Akhirnya dia
berdoa, Tuhan ampuni, saya telah mengutuk anak saya sehingga anak saya, adiknya sudah menikah 2, dia belum menikah. Saya cabut kata-kata tidak payu kawin menjadi payu kawin. 3 bulan kemudian dia punya pacar, teman guru sekolah minggunya. Akhirnya dia menikah. Sampai sekarang dikasih karunia 3 orang anak. Berikan aplaus, tepuk tangan. Hati-hati ngomong. Sebabnya mari kita seperti Daud. Awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Perkataan ini luar biasa. Daud menyadari bahwa dirinya sebagai manusia tidak pernah sanggup untuk menjaga tubuhnya sendiri. Karena itulah dia meminta bantuan Tuhan. Dosa membuat nafsu jahat berkuasa atas tubuh kita. Karena itu sulit bagi kita untuk menjaga tubuh kita, untuk tidak melakukan dosa. Sebabnya mari kita berdoa, Tuhan, ku serahkan segenap roh, tubuh dan jiwaku ke dalam tangan-Mu. Setiap saya doa pribadi, sebelum saya doa minta segala sesuatu, Tuhan, ku serahkan segenap roh, tubuh dan jiwaku ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi. Bukankah Yesus pernah berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging kita ini lemah, pengennya enak. Cia makan juga yang enak, nggak mau makan yang nggak enak. Tubuh kita pengen pakaian-pakaian yang bagus, nggak mau pakaian yang tidak bagus. Ini tubuh kita, tubuh yang lemah. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Itu sebabnya serahkan sama Tuhan. Yang ketiga, memakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 6:20 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau kita pengen sehat rohani dan jasmani kita, pergunakan tubuhmu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tubuh kita ini ibarat sebuah gelas kosong. Tapi selama gelas tersebut ada di ruangan ini, gak kosong, ada udaranya. Kecuali dibawa ke ruang hampa udara. Sebuah gelas tidak benar-benar kosong kecuali dia ada di ruang hampa. Jika sedang kita gunakan gelas tersebut, kita bisa isi dengan air, kopi, teh, atau yang lain-lainnya. Tapi gelas itu tidak pernah benar-benar kosong. Memang di hidup kita ada 2 magnet dengan kutub yang saling tarik-menarik. Tubuh untuk berbuat dosa, satunya tubuh untuk berbuat kebenaran, saling tarik-menarik. Tetapi kalau tubuh kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, mari Bapak, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kamu harus jadi berkat bagi keluargamu, bagi istri dan anak-anakmu. Muliakan Tuhan, kamu jadi berkat bagi orang tuamu, mertuamu. Betapa bawelnya mertuamu, tapi hormati dia, muliakan tubuhmu. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menyayangi mertua atau orang tuamu. Muliakan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Kita antar saudara jangan bertengkar. Sekalipun mungkin usaha dagangan boleh sama, tapi jangan sampai bertengkar. Tadi pagi dilihat dalam ibadah raya 1 banyak orang Tapanuli. Saya katakan ingat, yang pertama datangkan kakaknya, berhasil bawa adik-adiknya. Jadi udek-udek Arjoinangun itu masih saudara. Biar orang Tionghoa masih saudara Bapak Ibu. Kakak beradik, tunggal cucu, tunggal buyut. Orang Tapanuli juga demikian. Sebenarnya jangan engkau menjadi batu sontohan karena tidak mau mengampuni saudaramu.
tidak mau mengampuni adikmu, tidak mau mengampuni kakakmu yang salah. Kalau ingin tubuhmu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Anda harus akur. Betapapun salahnya kakak kamu, sebagai adik kita perlu mengampuni. Betapa besar kesalahan adikmu, sebagai kakak perlu mengampuni. Sebab saya takut firman Tuhan, jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Tuhan juga tidak mengampuni segala dosa kita. Betapa kecewanya kita kalau dosa kita tidak diampuni. Pelayanan kita sia-sia, ibadah kita sia-sia. Kalau Tuhan tidak mengampuni segala dosa kita. Tubuhmu hormat kemuliaan nama Tuhan dengan tetangga-tetanggamu. Bukankah tetangga itu lebih dekat daripada saudara kita? Saya ada 3 tetangga. Yang pertama sebelah kanan saya memang Ibu Mei, Suzuki Dealer, tapi karena nggak ada yang ninggali sebelahnya. Itu juga kalau siang saja anaknya Mas Ngali, dia buka usaha air ulang air dan toko kecil. Sebelah saya ada Pak Wasani, guru, tinggal istri dan anaknya. Di belakang saya ada orang Arab, Haji Sipah namanya. Kami saling dekat. Tetangga saya yang belakang itu punya mangga 1 dikirim. Karena kami juga suka ngirim Natalan, Sinciaan. Pokoknya ada berkat saya bagi. Karena kita ingin jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini saya bangga cucu saya, anak David yang pertama, main tamborin. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling benar. Itu kerinduan saya. Satu saat dia boleh menyanyi, karena suaranya bagus Bapak. Satu saat nanti Ceris menyanyi memuji Tuhan. Agar jadi kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga, hidup kita, memakai tubuh hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita setia beribadah, setia melayani, setia apapun yang Tuhan minta dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya, sehat rohani dan sehat jasmani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.